Perkenalkan, nama saya Sena Proshan Manikome sebagai ketua dari kelompok 5 yang beranggotakan Amanda Elna Dabdak, Michiko Chua, Revi Estelita Audrey, dan Veronica Gradia Adrinata. Nah, di sini kelompok kami akan membahas materi lembaga pembiayaan dan pegadaian. Pembahasan yang akan kami bahas adalah pengertian, fungsi, peran, jenis, prinsip, dan produk. Saya di sini akan menjelaskan pengertian atau membahas tentang pengertiannya. Di sini pengertian lembaga pembiayaan dan pegadaian. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Sedangkan pegadaian atau rumah gadai adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Bila suatu barang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian, maka pada waktu yang telah ditentukan oleh pegadai boleh membeli kembali atau menebus kembali barang yang telah digadaikan dengan biaya tambahan atau bunga sebagai keuntungan pihak pegadaian. Fungsi lembaga pembiayaan dan pegadaian. Fungsi lembaga pembiayaan sebagaimana lembaga keuangan yang lain. Lembaga pembiayaan juga memiliki beberapa fungsi. Lembaga pembiayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga kesempatan kerja. Berikut ini adalah beberapa fungsi lembaga pembiayaan. Bagi masyarakat, fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan. Bagi pembangunan infrastruktur, fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah. Dalam dunia bisnis, termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembangan infrastruktur dan pelaku lembaga pembiayaan mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain. Sehingga ketersediaan dana bagi para pelaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi. Karena fungsi yang menyediakan dana lembaga pembiayaan memiliki fungsi yang hampir sama dengan bank umum. Berikut ini fungsi lembaga pegadaian. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun kepada masyarakat. Yang kedua, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, melakukan penelitian dan perkembangan serta mengawasi pengolahan pegadaian. Yang kelima, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Yang keenam, membina pola perkreditan agar benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu, memperluas daerah operasinya. Yang ketujuh, berperan serta dalam mencegah adanya pembiaran yang tidak wajar, pegadaian gelap, dan praktek riba. Peran lembaga pembiayaan dan pegadaian. Peran lembaga pembiayaan memiliki peran yang tidak kalah penting dalam lembaga keuangan lainnya, yaitu sebagai lembaga alternatif dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping peran tersebut, lembaga pembiayaan juga memegang peran penting dalam bidang pembangunan seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Selain itu, lembaga pembiayaan juga ikut serta dalam pembangunan di mana para pelaku usaha dan masyarakat umum mengharapkan lembaga ini bisa mengatasi masalah yang vital, yaitu masalah keuangan dan permodalan. Peran lembaga pegadaian. 1. Mencegah adanya praktek ijon, pegadaian gelap, dan
pinjaman tidak wajar. Yang kedua, ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional pada umum, uang, pembiayaan, atau pinjaman atas dasar hukum. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat oleh pinjaman dengan biaya bebas bunga. Jenis-jenis lembaga pembiayaan dan pengadaian. Lembaga pembiayaan. 1. Perusahaan anjak piutang. Perusahaan ini mengambil alih kegiatan pengolahan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Kegiatan suatu perusahaan membutuhkan pencairan piutang lebih dini, maka peran perusahaan anjak piutang bisa dimanfaatkan. Contoh dari perusahaan anjak piutang di Indonesia antara lain SG Finance, Aditama Finance, Tiva Finance, dan lainnya. 2. Perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah lembaga yang memberikan pembiayaan pada produk kebutuhan umum konsumen, misalnya seperti barang elektronik atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Bisa dibilang, jenis lembaga pembiayaan beserta contohnya ini mengadopsi dua sistem yang memberikan jasa keuangan, yakni sistem leasing dan kartu kredit. Jadi, nasabah bisa mengambil kartu kredit berbagai barang, membayar cicilan bulanan, dan masa tenor tertentu. Contohnya, seperti jasa yang ditawarkan oleh Adira Quantum Multifinance. 3. Perusahaan penerbit kartu kredit. Jenis lembaga pembiayaan beserta contohnya ini sudah pasti tak asing lagi bagi masyarakat. Penggunaan kartu kredit di zaman sekarang semakin umum. Perusahaan penerbit kartu kredit memberikan jasa keuangan berupa pemberian kartu kredit yang bisa digunakan untuk transaksi pembelian barang dan cicilan maupun transaksi tarik tunai. Ada banyak bank yang menjadi penerbit kartu kredit, sebut saja BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan masih banyak lagi. Setiap bank memiliki banyak jenis kartu kredit yang ditawarkan untuk nasabah dengan kebutuhan dan profil finansial yang beragam pula. 4. Perusahaan modal Ventura. Jenis lembaga pembiayaan beserta contohnya adalah perusahaan modal Ventura yang memberikan bantuan, dana, dan modal, serta bantuan manajemen untuk perusahaan. Perusahaan modal Ventura bertindak sebagai pemberi pinjaman modal untuk pengembangan suatu perusahaan. Keberadaan jenis lembaga pembiayaan ini sangat berperan dalam kemajuan ekonomi dalam negeri. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh It's Ventures, IMG, Venox Ventures Capital, dan lain sebagainya. Jenis-jenis lembaga penggadaian yaitu 1. Pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan pinjaman terhadap nasabah atau atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar di semua pedesaan. Namun, jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan penggunaan sistem bunga dan tarif jasa simpannya yang cukup besar. 2. Pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan dan pengadaian. Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Menurut Kepres nomor 61 tahun 1988, dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Prinsip kegiatan usaha lembaga pengadaian sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pengadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya, untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pengadaian, untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelola pengadaian.
Produk lembaga pembiayaan dan penggadaian. Produk lembaga pembiayaan. Produk lembaga pembiayaan berdasarkan jenisnya terdiri dari A. Perusahaan pembiayaan, terdiri dari sewa guna usaha atau leasing, utang piutang, dan pembiayaan konsumen. B. Perusahaan modal ventura, diantaranya penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. C. Produk perusahaan pembiayaan infrastruktur. Produknya antara lain pemberian dukungan kredit, penjamin pembiayaan infrastruktur, pemberian jasa konsultasi, dan penyertaan modal. Produk pegadaian. Secara garis besar ada 4 lini produk yang terdapat dalam pegadaian. Lini pertama adalah produk-produk yang menyangkut penyaluran kredit. Lini kedua lebih mengarah ke pembayaran. Lini ketiga adalah investasi emas pegadaian yang tengah populer di masyarakat. Sementara itu, lini terakhir merupakan produk-produk aneka jasa. Contoh produk. 1. Produk gadaian konvensional. Jenis produk pegadaian yang satu ini menjadi yang paling dikenal oleh masyarakat. Layanan ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana cair dengan cara menjaminkan suatu barang ke pegadaian. Kegiatan gadai konvensional yang diterapkan di pegadaian dilandaskan kepada hukum gadai yang terdapat pada Undang-Undang Hukum Perdata 1950 sampai 1160. Karena itulah Anda akan merasa lebih aman dan terjamin ketika memutuskan memilih produk ini untuk mendapatkan dana cair. Bunga yang diberlakukan untuk produk pegadaian satu ini relatif rendah, yaitu 0,75 sampai 1,15% per 15 hari. 2. Produk gadai syariah atau RAN. Gadai syariah tidak terlalu berbeda dengan produk gadai konvensional. Keduanya sama-sama menahan benda dari peminjam untuk dijadikan jaminan atas hutang yang dimilikinya. Hal yang membedakannya karena berprinsip syariah, produk yang satu ini tidak mengenal sewa modal yang sama dengan bunga pinjaman. Sebagai gantinya, produk gadai syariah memberlakukan sewa tempat atau ujrah kepada tiap peminjam. 3. Produk berbasis fidusia. Bukan hanya perseorangan yang membutuhkan dana dari penggadaian. Berbagai sektor usaha kecil dan menengah atau UKM juga sering memerlukan tambahan suntikan modal untuk mengembangkan usaha. Situasi tersebutlah yang dilirik oleh penggadaian sehingga muncul produk berbasis fidusia. Produk ini ditunjukkan untuk menyediakan dana bagi usaha produktif dari segala sektor dengan bentuk bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Aturan mengenai jaminan fidusia ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang keempat, produk gadai sistem angsuran. Produk yang dibuat sebagai kredit untuk para pengusaha mikro ini secara konsep tidak jauh berbeda dengan produk gadai konvensional. Pinjaman akan memperoleh sejumlah dana segar dari hasil gadai barang berharganya. Namun, yang membedakan dalam produk gadai sistem angsuran, peminjaman melakukan pembayaran pinjaman dengan cara dicicil. 5. Produk investasi emas. Produk investasi emas ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin memiliki logam mulia yang satu ini dengan cara tunai maupun dengan cara mengangsur. Emas yang dijual di penggadaian berbentuk lempengan logam mulia dengan berat 1 gram sampai 1000 gram. Guna mengakomodasi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, penggadaian bahkan mengadakan arisan emas agar tiap orang dapat membeli produk ini. 6. Jasa taksiran. Menaksir barang di penggadaian tidak mesti menggadaikan barang yang nilainya diukur tersebut. Sebab, pada kenyataannya, penggadaian memiliki produk jasa taksiran yang menyediakan layanan jasa pengujian nilai terhadap barang bergerak. Produk ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang berharganya, seperti perhiasan emas, agar tidak dipermainkan bahkan ditipu oleh pihak yang hendak membeli barang tersebut. 7. Jasa titipan. Bagi yang sering merasa khawatir terhadap keamanan barang berharga yang dimiliki, Anda kini dapat menemukan solusi penyimpanannya melalui produk jasa titipan yang dikeluarkan oleh pegadaian. Dengan produk ini, Anda dapat menyimpan barang berharga Anda di pegadaian dengan membayar sewa tempat. 8. Jasa sertifikasi batu mulia. Layanan yang produknya disebut sebagai G-Lab pegadaian ini merupakan bentuk pengujian dan penilaian untuk melihat keaslian batu permata, logam mulia,
ataupun jenis batuan lain. Jika terbukti asli, pihak Pegadaian akan menerbitkan sertifikat untuk batu mulia tersebut. Produk ini diadakan demi mencegah semakin maraknya penipuan tentang batu mulia yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari materi ini adalah tentang pengertian lembaga pembiayaan yang menjadi alternatif pembiayaan potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lembaga pembiayaan berperan secara krusial bagi kelangsungan hidup masyarakat serta masalah dana pembangunan saat ini. Sedangkan Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan berfungsi memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak dengan prosedur pelayanan yang sangat mudah, aman, dan cepat, serta tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya. Itu saja materi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.